Salam sejahtera para pembelajar yang budiman. Kembali lagi bersama saya, Rahma Mutia, salah seorang dosen pengampu pada mata kuliah ini. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang campuran, yaitu spesifik tentang diagram fasa sistem biner. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Di dalam video ini, fokus pembahasan kita adalah mengenai diagram tekanan uap, diagram temperatur komposisi, distilasi, dan diagram fasa cair-cair. Mengapa kita perlu mempelajari tentang diagram fasa sistem biner? Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang diagram fasa senyawa murni, di mana salah satunya kita mempelajari tentang pengaruh perubahan tekanan dan temperatur terhadap kondisi dari senyawa, yaitu dalam konteks fasa dari senyawa tersebut. Nah, dalam kehidupan nyata, tentunya kita tidak hanya menemukan senyawa yang dalam kondisi murni saja, tetapi kita menemukan sistem biner, yaitu sistem yang terdiri dari dua senyawa yang tercampur satu sama lain. Dalam industri, kita perlu memisahkan campuran tersebut agar dapat menggunakan senyawa yang dengan kemurnian yang tinggi untuk kebutuhan konsumen. Informasi yang dibutuhkan untuk pemilihan metode separasi yang efisien dapat diperoleh dengan memahami penggunaan diagram fasa sistem biner. Diagram fasa memuat tentang temperatur dan tekanan komposisi cairan dan gas di dalam kondisi yang setimbang. Terlebih dahulu, kita perlu memahami kontribusi sejumlah variabel terhadap tekanan uap di dalam sistem biner. Hukum Raoult menjelaskan hubungan antara tekanan parsial suatu senyawa di dalam sistem biner terhadap fraksi mol suatu senyawa dalam sistem biner dan tekanan uap murni senyawa tersebut. Di dalam persamaan berikut, kita melihat hubungan antara tekanan total sistem biner dengan tekanan parsial komponen-komponen penyusun sistem biner. Kita asumsikan kita memiliki komponen A dan B di dalam sistem biner kita. Maka, tekanan total dari sistem biner tersebut adalah penjumlahan dari tekanan parsial A dan tekanan parsial B. Setelah mengetahui bahwa fraksi mol B adalah 1 dikurang fraksi mol A, maka kita memperoleh persamaan tekanan uap total sebagai berikut, di mana tekanan uap total adalah tekanan uap murni komponen B ditambah fraksi mol A dikalikan dengan tekanan uap murni komponen A dikurang tekanan uap murni komponen B. Ilustrasi berikut menampilkan hubungan antara tekanan total dalam sistem biner dengan fraksi mol A. Di mana di sini kita melihat bahwa di saat fraksi mol A sama dengan 0, maka kita memiliki komponen B murni di dalam sistem kita. Sedangkan ketika fraksi mol A bernilai 1, maka senyawa kita mengandung komponen A dalam kondisi murni. Terlihat di sini bahwa nilai tekanan di saat komponen B murni bernilai 1 adalah sama dengan tekanan uap murni untuk komponen B. Sedangkan ketika kita memiliki sistem dengan komponen A murni, maka nilai tekanan total adalah nilai tekanan uap murni untuk komponen A. Sedangkan bila kita memiliki campuran antara komponen A dan B, maka nilai tekanan total dalam sistem biner adalah di antara nilai tekanan uap murni B dan tekanan uap murni A. Di bawah garis ini kita melihat bahwa komponen kita memiliki fasa cair, sedangkan di atas garis merah ini kita melihat bahwa sistem kita berada dalam fasa gas. Selanjutnya, kita mengetahui satu persamaan hubungan antara fraksi mol komponen dalam fasa gas terhadap nilai tekanan parsial dibandingkan dengan nilai tekanan total, di mana pada suatu kondisi komponen yang lebih mudah menguap akan cenderung berada dalam fasa gas.
kita menemukan satu lagi hubungan antara fraksi mol komponen A yang sebanding dengan fraksi mol komponen A dalam senyawa cair dikalikan dengan nilai tekanan uap murni dibagi dengan tekanan uap murni komponen B ditambah dengan fraksi mol komponen A dalam senyawa cair dalam fasa cair dikalikan dengan nilai tekanan uap murni A dikurang dengan tekanan uap murni B, di mana fraksi mol senyawa B dalam fasa uap adalah 1 dikurang fraksi mol senyawa A dalam fasa cair. Setelah mengetahui hubungan antara fraksi mol komponen A dalam fasa gas dan fasa cair, kita dapat menarik hubungan antara fraksi mol A dalam fasa gas dan fraksi mol A dalam fasa cair. Dan kita memperoleh hubungan antara kenaikan rasio tekanan uap murni A dibandingkan dengan tekanan uap murni B, di mana di saat nilai tekanan uap murni A dibanding tekanan uap murni B meningkat, akan terdapat kecenderungan dari gambar grafik di mana garis grafik akan cenderung mengarah ke arah kiri atas. Setelah kita mendapatkan dua persamaan yang menunjukkan hubungan antara nilai tekanan total dengan tekanan uap murni kedua komponen, fraksi mol dalam fasa gas dan fasa cair untuk kedua komponen, maka kita dapat mendapatkan suatu persamaan yang terintegrasi, di mana penggabungan dua persamaan tersebut akan menghasilkan suatu persamaan general, di mana tekanan sebanding dengan nilai tekanan uap murni komponen A dikali nilai tekanan uap murni komponen B dibagi dengan tekanan uap murni komponen A ditambah dengan fraksi mol komponen A dalam fasa gas dikalikan dengan tekanan uap murni komponen B dikurang dengan tekanan uap murni komponen A. Persamaan yang ditampilkan tersebut akan memberikan hubungan lebih lanjut antara nilai total tekanan uap, yaitu nilai tekanan total dibanding dengan tekanan uap murni dengan fraksi mol A dalam fasa gas. Kita mendapatkan hubungan yaitu ketika rasio tekanan uap murni A dibandingkan dengan tekanan uap murni B ditingkatkan, kita akan memperoleh kecenderungan pola dari grafik berikut. Terdapat pergeseran garis menuju ke arah kanan bawah. Selanjutnya, marilah kita meninjau tentang diagram temperatur komposisi. Diagram temperatur komposisi adalah diagram fasa dengan garis batas yang menunjukkan komposisi fasa berada dalam kondisi setimbang pada temperatur yang bervariasi. Berikut adalah sebuah ilustrasi diagram temperatur komposisi, di mana aksis Y menunjukkan nilai temperatur dan aksis X menunjukkan fraksi mol komponen A di dalam suatu sistem biner yang kita misalkan mengandung komponen A dan komponen B. Aksis X menunjukkan nilai XA saat kita meninjau fraksi mol komponen A dalam fasa cair, sedangkan aksis X menunjukkan nilai YA di saat kita meninjau komponen A dalam fasa gas. Garis biru pada grafik ini menunjukkan bahwa sistem mencapai titik didih, di mana fasa masih dalam kondisi cair. Sedangkan garis merah pada grafik ini menunjukkan bahwa sistem biner telah berada dalam fasa gas sepenuhnya. Terdapat garis yang menghubungkan titik didih cair, seperti yang ditampilkan pada garis biru, dan suatu titik yang terdapat pada garis merah. Garis horizontal penghubung tersebut disebut sebagai tie line. Pada tie line, terdapat dua fasa yang hadir dalam sistem biner, yaitu fasa gas dan fasa cair. Penting untuk diingat bahwa titik-titik penghubung antara garis biru pada tekanan atmosferik menunjukkan bahwa sistem biner mencapai titik didih normal. Penggunaan diagram temperatur komposisi sangatlah bernilai penting dalam aplikasi distilasi. Distilasi adalah sebuah unit operasi yang sangat lazim ditemukan dalam industri untuk mendapatkan senyawa dalam kemurnian yang tinggi. Kita misalkan, kita memiliki titik A1 pada diagram temperatur komposisi.
yaitu ketika terdapat campuran antara komponen A dan B, dan A1 menunjukkan fraksi mol A dalam fasa cair. Kemudian kita menaikkan temperatur hingga suatu titik yaitu T2, di mana pada kondisi tersebut campuran kita telah mencapai titik didih. Fasa sistem masih dalam kondisi cair, dan hingga saat tertentu titik A2 bergeser ke titik A2 aksen, di mana komponen A telah sepenuhnya berubah menjadi fasa gas. Sedangkan di dalam sistem tersebut masih tersisa sejumlah komponen B yang masih berada dalam fasa cair. Ketika kita memisahkan fasa cair komponen B tersebut dalam sistem kita, dan ketika kita menurunkan kembali temperatur hingga suatu titik, yaitu titik T3, kita mendapatkan titik A3, yaitu ketika komponen di dalam sistem biner kita kembali berada dalam fasa cair. Dan kemudian ketika kita menunggu hingga suatu waktu tertentu dalam kondisi setimbang, kita mendapatkan titik A3 aksen, yaitu ketika sistem biner kembali mengalami perubahan fasa menjadi komponen A berubah menjadi fasa gas. Selanjutnya, kita kembali memisahkan fasa cair dari komponen B. Dan ketika fasa cair komponen B tersebut telah dipisahkan, kita kembali menurunkan tekanan hingga titik tertentu, hingga kita mencapai nilai A4. Demikian seterusnya hingga kita mendapatkan kemurnian dari komponen A. Prinsip ini lazim digunakan dalam aplikasi distilasi. Oleh karena itu, kita bisa melihat di sini betapa pentingnya penggunaan diagram temperatur komposisi untuk memahami fenomena yang terjadi dalam unit operasi di dalam industri. Diagram temperatur komposisi lazimnya ditemukan dan diperoleh datanya dari hasil eksperimen. Misalnya, dalam slide ini kita memiliki contoh berupa campuran antara oktana dan metilbenzena. Tabel berikut memuat informasi tentang nilai temperatur dan nilai fraksi metilbenzena dalam fasa cair dan juga dalam fasa gas. Ketika kita membuat sebuah grafik berdasarkan data yang diperoleh dari hasil eksperimen, kita akan memperoleh grafik berikut. Dan untuk mendapatkan hubungan dari titik-titik yang diperoleh dari hasil eksperimen, maka dilakukan regresi. Dan dengan adanya regresi tersebut, kita mendapatkan hubungan antara temperatur dengan aksis X yang menunjukkan fraksi mol dari senyawa metilbenzena. Kita mendapatkan persamaan antara temperatur dengan fraksi mol senyawa benzena dalam fasa cair, dan juga kita dapat memperoleh hubungan antara temperatur dan fraksi mol metilbenzena dalam fasa gas. Penjelasan tersebut dapat lebih lanjut dielaborasi dengan tampilan grafik berikut, di mana kita misalkan pada awalnya kita memiliki campuran biner dalam fasa cair. Selanjutnya, kita memanaskan campuran tersebut hingga titik tertentu hingga mencapai titik A1. Pada titik tersebut, kita mengetahui bahwa cairan mendidih dan setimbang dengan komposisi A aksen 1. Kita misalkan kita memiliki sistem biner yang terdiri dari komponen A dan B, di mana komponen B bersifat lebih volatil dibandingkan komponen A. Ketika terjadi pendidihan, maka komponen B yang lebih mudah mendidih akan cenderung mengalami perubahan fasa menjadi fasa gas. Dan dengan adanya perubahan fasa komponen B tersebut, maka sistem kita yang masih berada dalam fasa cair lebih didominasi oleh fraksi mol komponen A, di mana dengan kata lain terdapat peningkatan fraksi mol komponen A dalam fasa cair, sehingga sistem kita bergeser dari titik A1 ke titik A2. Dan dengan adanya dominasi dari komponen A tersebut, maka ketika temperatur dinaikkan, titik A2 akan terus bergeser ke A3 dan seterusnya ke A4
dan seterusnya mencapai kondisi di mana komponen A bernilai murni di dalam fasa cair. Selanjutnya kita mengenal aturan yang disebut sebagai level rule, di mana ketika kita menemukan sistem biner dengan dua fasa, yaitu fasa cair dan fasa gas, kita dapat mengetahui perbandingan dari jumlah mol antara fasa cair dan fasa gas, di mana rasio tersebut dapat diketahui dengan menghitung panjang dari tie line yang berfasa gas dengan panjang tie line yang berfasa cair. Dengan membandingkan panjang tie line yang berada dalam fasa gas dibandingkan dengan tie line dalam fasa cair, kita dapat mengetahui berapa jumlah molekul yang berada dalam fasa gas dan fasa cair. Garis vertikal yang ditampilkan di dalam grafik ini disebut sebagai isoplate, di mana pada garis isoplate kita menemukan kondisi yaitu ketika isoplate tidak terjadi adanya perubahan komposisi dari sistem biner. Kita sudah memahami tentang penggunaan diagram temperatur komposisi terhadap aplikasi distilasi. Unit operasi distilasi diilustrasikan pada skema berikut, di mana terdapat masukan dari kolom distilasi berupa campuran dari suatu sistem, misalnya sistem biner. Ketika sistem biner dimasukkan ke dalam distilasi, maka akan terjadi proses pemisahan fasa gas dan fasa cair pada setiap stage atau tingkatan dari kolom distilasi. Di setiap tingkatan tersebut terdapat pemisahan antara komposisi dengan nilai komposisi yang berbeda-beda. Ketika komponen sudah mencapai bagian teratas dari kolom distilasi, maka dapat diharapkan bahwa kita memperoleh komponen yang lebih volatil dengan kemurnian yang paling tinggi yang mungkin didapatkan. Sedangkan ketika sistem telah mencapai bagian bawah dari kolom distilasi, maka kita dapat mengharapkan bahwa kita dapat mendapatkan komponen yang lebih tidak volatil dengan kemurnian yang paling tinggi yang mungkin didapatkan. Kita kembali pada ilustrasi grafik yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Dan kita sudah memahami tentang perubahan komposisi ketika kita mengoperasikan nilai temperatur dan mengaplikasikan penarikan komponen tertentu di dalam sistem kita, sehingga kita memperoleh fraksi mol yang tinggi untuk suatu komponen tertentu yang diilustrasikan di sini dalam komponen A. Garis horizontal yang ditampilkan pada grafik tersebut menunjukkan kebutuhan satu tingkatan atau satu stage di dalam kolom distilasi. Sehingga dengan mengaplikasikan diagram temperatur komposisi, kita dapat menghitung berapa jumlah stage yang dibutuhkan di dalam kolom distilasi. Tentunya dalam sistem yang nyata, di dalam kehidupan nyata, kita tidak selamanya menemukan bahwa sistem biner dapat dipisahkan dengan kemurnian yang tinggi dalam kolom distilasi. Ketika kita dapat memisahkan sistem biner tanpa ada masalah dalam kolom distilasi, maka kita menemukan sistem yang disebut dengan sistem non-azeotrop, di mana kita dapat menemukan produk dengan kemurnian yang tinggi. Namun, dalam kenyataannya, tidak selalu demikian yang kita temukan, yaitu terdapat kondisi di mana kita tidak dapat memperoleh kemurnian yang tinggi untuk masing-masing komponen. Hal tersebut disebabkan oleh adanya senyawa azeotrop. Senyawa azeotrop adalah senyawa yang terdiri dari dua komponen dalam sistem biner, yang kita sebut juga sebagai binary azeotrop. Dalam kondisi sistem biner, senyawa azeotrop muncul ketika senyawa yang dipisahkan tidak lagi dapat memperoleh kemurnian tertinggi, walaupun kita telah menaikkan temperatur dan memisahkan sejumlah komponen dari sistem biner. Grafik yang ditampilkan pada slide ini menunjukkan titik azeotrop yang ditampilkan pada
titik B secara vertikal pada titik tertinggi. Di dalam titik azeotrop ini, kita mendapatkan bahwa ketika misalnya kita memiliki sistem A yang dipanaskan hingga temperatur tertentu, lalu kita menaikkan temperatur dan kita memisahkan sejumlah komposisi dari sistem binar yang masih berfasa cair, maka kita akan mengalami pergeseran komposisi dari titik A2 ke titik A3 seperti penjelasan pada slide sebelumnya. Lalu ketika kita terus menaikkan temperatur, kita akan mendapatkan fraksi mol dalam titik A4 dan selanjutnya kita menemukan sistem binar hingga mencapai titik azeotrop. Pada titik azeotrop, temperatur tidak lagi bisa dinaikkan dan kita tidak dapat memperoleh senyawa dengan kemurnian yang tinggi. Hal ini ditampilkan pada titik B, di mana kita hanya dapat memperoleh fraksi mol yang tidak sama dengan 0 dan juga tidak sama dengan 1. Kita sudah meninjau tentang diagram fasa cair gas untuk sistem binar, dan kita sudah mengambil contoh tentang aplikasinya untuk pemahaman dan penggunaan dalam kolom distilasi, yaitu alat operasi yang digunakan untuk memisahkan campuran termasuk sistem binar. Mari kita melihat tentang diagram fasa cair-cair, yaitu diagram fasa yang digunakan untuk memahami tentang campuran yang terdiri dari dua fasa cair. Contoh nyata dari kondisi di mana terdapat dua fasa cairan yang tidak dapat tercampur secara sempurna, yaitu heksana dan nitrobenzena. Grafik yang ditampilkan pada slide ini menunjukkan grafik temperatur versus fraksi mol suatu komponen dalam sistem binar yang kita misalkan sebagai XB. Dalam temperatur tertentu, kita misalkan kita memiliki suatu fasa cair, dan ketika kita menambahkan komponen B di dalam sistem kita secara terus-menerus hingga suatu titik, misalnya kita mencapai titik A, kita mulai memasuki area di mana terdapat dua fasa cair, di mana A aksen menunjukkan komposisi dari fasa 1 cair, dan A aksen 2 menunjukkan komposisi dari fasa 2 dari cairan dalam sistem binar kita. Selanjutnya, ketika komponen B terus ditambahkan dengan jumlah yang sangat signifikan, maka kita dapat keluar dari diagram dalam kurva fasa cair-cair. Dan kita kembali berada dalam satu fasa, yaitu fasa cair yang dapat bercampur secara sempurna. Komposisi dua fasa cair dalam kondisi setimbang sangat bervariasi nilainya terhadap nilai temperatur. Sebagai ilustrasi, marilah kita melihat sistem nitrobenzena dan heksana, di mana pada kondisi 1 atmosferik, sistem tersebut disiapkan pada temperatur 290 Kelvin dengan nilai mol dari nitrobenzena adalah 0,41 dan nilai mol dari heksana adalah 0,59. Pertanyaannya adalah, berapakah komposisi dari campuran tersebut? Komposisi dari campuran tersebut dapat dihitung secara sederhana dengan membandingkan antara nilai mol nitrobenzena dengan total mol dari campuran tersebut, sehingga kita memperoleh nilai mol dari nitrobenzena adalah 0,41. Ilustrasi dari diagram fasa cair-cair dari sistem nitrobenzena dan heksana ditampilkan pada slide berikut, di mana pada kondisi awal, titik di dalam diagram fasa cair-cair menunjukkan nilai dari komposisi sistem yang kita miliki. Dan ketika kita menarik garis lurus, garis horizontal dari titik tersebut ke arah kiri, maka kita memperoleh nilai dari komposisi fasa 1. Ketika kita menarik titik tersebut secara horizontal ke arah kanan hingga berpotongan dengan garis fasa cair-cair, maka kita menemukan komposisi dari fasa kedua dalam sistem kita. Pertanyaan selanjutnya, perbandingan proporsi setiap fasa. Perbandingan proporsi setiap fasa dapat diketahui dengan mengaplikasikan level rule
yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana komposisi atau proporsi dari setiap fasa dapat dihitung dengan melihat rasio panjang dari fasa pertama dengan rasio panjang dari fasa kedua di dalam sistem cair-cair. Maka setelah mengaplikasikan level rule dari kondisi ini, kita mengetahui bahwa proporsi dari setiap fasa bernilai 7. Dari contoh ini kita memahami juga bahwa ketika temperatur dinaikkan dari kondisi 290 Kelvin, maka terdapat kemungkinan untuk keluar dari area dua fasa cair-cair, yaitu ketika temperatur di atas 292 Kelvin, maka sistem kita telah keluar dari fasa cair-cair dan hanya memiliki satu fasa cair saja. Dalam kondisi nyata, mungkin saja kita menemukan kondisi di mana sistem biner terdiri dari azeotrop sekaligus cairan dua fasa. Contohnya adalah campuran tidak tercampur secara sempurna dan memiliki azeotrop dengan titik rendah. Terdapat dua skenario yang memungkinkan terjadi. Yang pertama, campuran dapat tercampur secara sempurna sebelum adanya pendidihan. Ilustrasi dari skenario tersebut ditampilkan pada grafik berikut, di mana masih ada area yang mungkin dapat dicapai berupa satu fasa cairan saja pada kondisi temperatur tertentu. Kita memiliki titik 1 pada sistem binar, yaitu pada kondisi ini hanya terdapat satu fasa cair. Dengan pengaplikasian distilasi, maka kita dapat memperoleh titik B1. Ketika temperatur diturunkan, kita kembali ke area satu fasa cair, yaitu area B2, titik B2. Ketika temperatur diturunkan, kita memasuki area dua fasa cair, yaitu ketika sistem binar mencapai titik B3. Di saat kondisi setimbang, dua fasa cair tersebut dapat dipisahkan menjadi fase 1 dan fase 2. Titik paling kiri menunjukkan komposisi dari fase 1, sedangkan titik paling kanan menunjukkan komposisi dari fase yang kedua. Lalu dengan pengaplikasian kembali kolom distilasi, maka kita sekarang dapat keluar dari kendala azeotrop, di mana terdapat dua titik yang sekarang dapat dipisahkan dan dapat memperoleh kemurnian yang tinggi yang ditampilkan pada titik paling kiri di grafik, yaitu pada titik 0 di sini, dan juga titik dengan kemurnian yang tinggi untuk komponen yang lain yang ditampilkan pada angka 1 pada grafik ini. Kemungkinan kedua dalam kasus ini adalah adanya pendidihan sebelum campuran dapat tercampur secara sempurna. Hal ini diilustrasikan pada grafik berikut, di mana pada titik A1 kita memperoleh sistem binar pada komposisi tertentu. Ketika temperatur dinaikkan ke titik A2 lalu B1, artinya kita mengaplikasikan distilasi dan kita menurunkan temperatur hingga memperoleh titik B3. Dengan pemisahan dua fasa cair di dalam sistem kita akan memperoleh titik B3 aksen dan titik B3 aksen 2. Pada sistem ini juga bisa jadi kita memperoleh titik E1, yaitu kita dapat memisahkan dua fasa cair pada sistem ini, dan juga pada fenomena ini ketika temperatur dinaikkan bisa jadi kita memperoleh kondisi azeotrop, yaitu diilustrasikan pada titik E2, di mana pada titik E2 fasa gas dan fasa cair sama-sama memiliki komposisi yang identik sama antara dua komponen yang terkandung di dalam sistem biner. Sementara pada kondisi E3 temperatur terus dinaikkan dan pada kondisi ini kita berada pada kondisi satu fasa. Hingga saat ini kita sudah sampai pada pembahasan diagram tekanan uap, diagram temperatur komposisi, aplikasi distilasi dengan menggunakan pemahaman diagram temperatur komposisi, dan juga membahas tentang diagram fasa cair-cair. Marilah kita mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.